Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, mahasiswa perkuliahan Filsafat Matematika dan Pendidikan Matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Isnarto MSI dan juga Ibu Dr. Nuriana Rahmani Dewi MPD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 13 dalam bukunya Sapiro tentang 3 bentuk naturalisme yang ditulis oleh Penelope Madi. Nah, apa itu naturalisme dalam filsafat matematika? Naturalisme adalah pandangan filosofis yang meyakini bahwa matematika itu harus dipahami dan dibenarkan melalui metode ilmiah dan sains, bukan melalui filosofi murni atau intuisi abstrak. Pendekatan ini menolak metafisika tradisional dan mengutamakan pengalaman empiris. Nah, karya Madi ini berfokus pada mengkaji naturalisme dari perspektif Queenian dan pasca-Queenian, yang mana memberikan analisis komprehensif tentang transformasi pemikiran naturalistik modern. Akar naturalisme Queenian. Seorang tokoh yang bernama Willard van Orman Queenie, yaitu seorang filsuf Amerika yang mengembangkan naturalisme modern sebagai respon terhadap pemisahan artifisial antara ilmu dan filsafat. Prinsip utama dalam naturalisme Queenie itu menolak pemisahan tajam antara ilmu dan filsafat, yang menekankan bahwa kedua disiplin harus bekerja secara integrasi dalam pencarian sebuah kebenaran. Di mana naturalisme Queenie ini menekankan kepada holisme, yakni kebenaran dan makna matematika hanya bisa dipahami dalam keseluruhan jaringan teori dan praktik matematika, sehingga tidak bisa terisolasi. Naturalisme Queenie itu meyakini bahwa ilmu pengetahuan adalah satu kesatuan holistik. Tidak ada filosofi dasar yang terpisah di luar sains, termasuk matematika sendiri, yang harus diintegrasikan dalam kerangka sains secara keseluruhan. Queenie mengembangkan konsep naturalized epistemologi yang fokus pada bagaimana manusia secara alami sampai pada pengetahuan ilmiah, termasuk pengetahuan matematis, melalui proses evolusi dan pembelajaran empiris. Berdasarkan ontologi dan epistemologi matematika harus disesuaikan dengan metode ilmiah. Queenie itu menerapkan prinsip indispensability argument, yakni entitas matematis ada karena tidak dapat dipisahkan dari teori sains yang sukses. Nah, pendekatan Queenie ini menjadi revolusioner karena menolak dikotomi tradisional antara analitik sintetik dan menekankan bahwa semua pengetahuan termasuk matematika itu sendiri dapat direvisi berdasarkan pengalaman empiris, sehingga ini membuka jalan bagi pemahaman matematika yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perkembangan sains. Queenie itu berpendapat bahwa philosophy of science is continuous with science itself, yang kutipan ini merangkum sebuah esensi naturalisme Queenie, di mana bahwa filsafat ilmu bukan disiplin terpisah, tetapi atau melainkan kelanjutan alamiah dari praktek ilmiah itu sendiri. Nah, setelah dari akar dari Queenie itu masuk ke pasca Queenie, naturalisme pasca Queenian. Yang pertama adalah naturalisme sains, bagaimana menempatkan ilmu pengetahuan empiris sebagai sumber utama pengetahuan dengan metode observasi ataupun mungkin eksperimen sebagai fondasi epistemologi. Semua pengetahuan harus memang dapat diuji secara empiris dan konsisten dengan temuan ilmiah. Sedangkan naturalisme logika itu mengintegrasikan logika formal dalam memahami struktur ilmu dan penalaran ilmiah, menciptakan kerangka sistematis untuk analisis ilmiah. Nah, pendekatan ini menganggap logika itu bukan sebagai sistem a priori, tetapi juga sebagai alat yang berkembang bersama dengan praktek ilmiah. Kemudian, kedua bentuk naturalisme ini menunjukkan bagaimana warisan Queenian itu berkembang menjadi pendekatan yang lebih spesifik
dan aplikatif dalam menghadapi tantangan epistemologis kontemporer. Dalam pandanganku ini, ada seorang tokoh yang memberikan kritik terhadap pandangan Quine, yaitu John Burgess, yang memang mengkritik dari beberapa aspek fundamental dari naturalisme Quine, terutama dalam penanganan logika dan matematika. Burgess itu berpendapat bahwa pendekatan Quine itu terlalu holistik dan kurang memperhatikan struktur internal matematika, yang mana matematika sendiri itu memiliki karakteristik khusus. Nah, kritik utama Burgess itu adalah bahwa Quine itu terlalu menyederhanakan kompleksitas hubungan antara matematika dan sains empiris, serta mengabaikan aspek-aspek formal yang membuat matematika itu unik. Naturalisme Burgess itu menekankan pentingnya logika formal dan struktur matematika yang lebih ketat dalam pendekatan naturalistik. Ia berpendapat bahwa matematika itu memiliki karakteristik formal yang tidak dapat direduksi semata-mata pada praktik sains empiris. Nah, pendekatan Burgess itu tetap menerima naturalisme, tetapi dengan penyesuaian signifikan agar lebih sesuai dengan praktik matematika yang sesungguhnya, khususnya dalam hal pembuktian formal dan struktur aksiomatik. Nah, dalam naturalisme Burgess ini itu mengusulkan revisi metodologi naturalistik untuk mengakomodasi kompleksitas matematika formal. Kemudian logika itu atau diintegrasikan sebagai komponen penting dalam naturalisme matematika. Nah, selain Burgess juga ada Madi. Ya, Madi juga berpendapat sama, di mana Penelope Madi itu mengembangkan naturalisme yang lebih fokus pada praktik matematika sehari dalam komunitas ilmiah. Ia menekankan bahwa justifikasi matematika itu berasal dari praktek pembuktian nyata dan menggunakan matematika dalam konteks ilmiah yang konkret. Madi menolak pandangan metafisik yang terlalu abstrak dan mengadopsi pendekatan yang lebih pragmatis dan empiris. Ia berpendapat bahwa nilai dan validitas matematika harus dinilai berdasarkan fungsinya dalam praktik ilmiah aktual. Dalam naturalisme Madi itu sendiri, justifikasi matematika itu tidak berasal dari prinsip metafisik abstrak, tetapi dari efektivitas matematika dalam memecahkan masalah dan menghasilkan prediksi yang dapat diverifikasi dalam konteks sains. Nah, naturalisme Madi ini menjadi representatif dari second filosofi yang mengakui otonomi relatif matematika itu sambil tetap mempertahankan komitmen naturalistik. Pendekatan ini lebih fleksibel dalam mengakomodasi kompleksitas praktik matematis sambil menghindari komitmen ontologis yang berlebihan. Nah, implikasi dari karya Madi ini ada munculkan wawasan baru di mana naturalisme itu membuka perspektif tentang naturalisme sebagai paradigma yang dinamis dan berkembang, tidak statis dalam formulasinya, sehingga menunjukkan bahwa pentingnya integrasi antara ilmu empiris dan refleksi filosofis dalam membangun pemahaman komprehensif. Nah, dari beberapa pemikiran para filosof tadi, coba kita contohkan di dalam pembelajaran matematika. Semisal yang pertama, naturalisme Quine di dalam kelas misalnya. Menggunakan metode ilmiah untuk memahami konsep matematika melalui eksperimen dan observasi. Contohnya, misalnya siswa melakukan eksperimen visualisasi untuk memahami suatu konsep perbandingan dengan menggunakan model fisik, grafik, dan data empiris dari fenomena yang ada di sekitar. Kemudian pendekatan ini itu akan mengintegrasikan matematika dengan sains lain sehingga menunjukkan bahwa konsep matematika itu muncul dari kebutuhan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang ada di sekitar tadi. Kemudian yang kedua, misalnya naturalisme Burgess dalam pembelajaran. Nah, misalnya pada topik logika, matematika, dan struktur pembuktian ya. Siswa itu bisa belajar pembuktian secara langsung, tidak langsung, dan induksi matematika dengan penekanan pada validitas formal dan konsistensi logika. Metode ini itu membantu siswa memahami bahwa matematika itu memiliki struktur internal yang koheren dan dapat diverifikasi melalui aturan logika yang eksplisit. Contoh lagi misalnya naturalisme Madi dalam praktek pembelajaran. Misalnya fokus pada praktek pembuktian dalam konteks komunitas kelas, diskusi kelompok tentang validitas argumen matematis dan penerapan matematika dalam kehidupan nyata.
sehingga siswa itu terlibat dalam proses berreview dan justifikasi kolaboratif. Nah, pembelajaran di sini menekankan bagaimana matematika itu digunakan dan divalidasi dalam komunitas ilmiah tersebut yang sebenarnya. Nah, dari pembahasan sebelumnya ini, sehingga dapat disimpulkan sebenarnya adalah naturalisme itu sebagai jembatan ilmu dan filsafat. Jadi, naturalisme Quinian itu dan pasca Quinian itu membentuk fondasi pemikiran kritis yang selanjutnya yang bisa mengintegrasikan metode ilmiah dengan analisis filosofis. Nah, karya Mahdi ini memberikan pandangan dan memperkaya pemahaman tentang hubungan dinamis antara ilmu dan filsafat dalam tradisi naturalistik. Naturalisme itu memang bukan hanya teori, tetapi praktik hidup dalam mencari kebenaran melalui ilmu pengetahuan. Demikian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.